Oke teman-teman, jadi di tangan saya saat ini ada handphone Samsung A515F ya. Ini kasusnya itu tombolnya ini loh. Jadi tombolnya ini ditekan itu susah sekali katanya konsumen ya. Jadi kampos banget. Jadi tekan tuh agak susah tapi nggak nekan-nekan ya. Ini biasanya di berbagai kasus yang sering masuk ya. Ini biasanya sih bantalannya yang rusak. Dan di sini juga akan saya cek juga, ini juga katos juga ya. Katos, volumenya juga katos. Kalau yang bagian atas bisa, di bagian bawah yang nggak bisa. Dan sini saya akan membagikan tutorialnya bagaimana cara mengatasi kasus hal-hal yang seperti ini ya. Caranya teman-teman untuk yang Samsung ini harus membongkar terlebih dahulu back covernya. Kalau misalkan teman-teman belum pernah dibongkar, ini harus dipanasin dulu ya. Panasin, setelah itu bisa dibuka pelan-pelan menggunakan mika atau alat apa yang tipis gitu ya. Contohnya seperti ini, alat yang tipis seperti ini bisa, atau menggunakan mika yang seperti ini juga bisa ya. Dan nanti bahannya untuk mengatasi hal ini, tombol yang bermasalah ini, nanti saya juga akan menggunakan lapisan dari mika ini ya. Ini bekas dari pembungkus baterai ya teman-teman ya. Di sini akan saya bongkar terlebih dahulu untuk back covernya menggunakan alat seperti ini, pelan-pelan ya. Dikarenakan untuk tipe ini di sini ada fleksibel ya. Kalau sampai kita gegabah nanti takutnya fleksibelnya yang robek. Bisa. Pelan-pelan saja, yang penting terbuka. Jadi jangan dipaksa biar backdoornya juga nggak rusak juga ya. Ini udah cukup gampang dikarenakan memang udah sempat dibongkar seperti ini. Jadi cukup gampang. Nah, ini coba saya bongkar. Oke, pelan-pelan saja. Iya, ini sudah terbuka ya. Jadi seperti ini back covernya pada Samsung A515F ini ya. Seperti ini. Jadi ini di sini ada kayak lemnya begitu, kayak double tip gitu ya. Oke, di sini akan saya taruh terlebih dahulu dan ini penutup kamera. Akan saya lanjutkan melepas baut-bautnya terlebih dahulu ini dikarenakan nanti untuk proses perbaikannya tombolnya ini ada di sini, jadi harus dibongkar terlebih dahulu frame-nya. Di sini coba saya bongkar terlebih dahulu menggunakan obeng 1,5, obeng plus ya, seperti ini. Nah, saya bongkar terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan di bagian yang atas juga, ini juga dilepas juga bagian atas. Oke teman-teman, jadi di sini baut-bautnya sudah saya lepas semua, baik yang bawah ataupun atas, dan akan saya lanjutkan melepas SIM tray-nya ya. Di sini ada tempat kartu SIM. Ini ada dilepas terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini. Dan akan saya lepas dulu, dan ini sudah terlepas. Nah, setelah itu teman-teman harus membongkar frame-nya ini ya, atau penutup belakangnya ini ya. Ini dibongkar dari sini aja bisa, dari lubang SIM tray-nya ini, gampang banget. Seret, ini sudah bisa. Pelan-pelan. Nah, sampai di sini casingnya udah terbuka ya, atau frame-nya ya. Setelah itu ini kita taruh dulu. Sekarang kita fokus ke bagian tombolnya ini ya. Nah, ini nanti di bagian sini nih, teman-teman kira-kira kelihatan ya. Bagian sini ini nanti akan saya kasih bantalan menggunakan ini. Ini nanti akan saya potong kecil-kecil kotak. Di sini saya akan memotong 3 bagian ya. Jadi untuk volumenya 2 dan untuk powernya 1. Seperti ini. Ya, akan saya potong 3 bagian. Oke, di sini sudah saya potong, jadi kurang lebihnya seperti ini potongannya, seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti akan saya selipkan di sini, di bagian sini. Di sini akan saya masukkan terlebih dahulu, dan mudah-mudahan potongannya pas ya. Nanti kalau misalkan nggak pas, teman-teman bisa memotong lagi, bisa menyesuaikan dengan posisinya di sini ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngelihat ya.
seperti sini. Tetap pelan-pelan, jangan dipaksa, jangan sampai nanti merusak fleksibel volumenya. Ini udah terpasang seperti ini, jadi udah nempel ya di sini ya. Ini tinggal lihat lagi. Wah, ini udah terasa cetek begitu teman-teman ya. Dan posisinya juga pastiin jangan sampai melebihin ke atas, nanti biar nggak menghalangi waktu proses pemasangan frame-nya di casing. Dan setelah itu akan saya lanjutkan memasang bantalannya yang di bagian volumenya. Caranya masang sama aja dengan memasang yang di on off-nya tadi itu. Dan ini sampai udah mau pecah teman-teman, karena ditekan-tekan terus ya. Kita tes lagi. Kita tes. Wah, sudah bisa terpasang dengan sempurna. Lanjut kita pasang volume yang satunya lagi, yang bagian atasnya. Jadi ini modelnya itu perbaikan paket hemat teman-teman ya. Jadi tanpa mengganti komponen apapun, cukup memberi bantalan lagi. Nah, ini sudah tes. Wah, sudah cetek teman-teman. Jadi ini fleksibel ini atau tombol on off nya ini nanti akan terhubung di bagian mesin sini ini. Jadi di sini untuk perbaikan tombol-tombolnya sudah bisa semua. Pastiin sudah kayak terasa gimana ya, cetek gitu loh, cetek sudah. Dan ini pasti nanti sangat mudah caranya menekan tombol-tombolnya. Dan di sini akan saya lanjutkan memasang kembali ininya, casingnya ini ke bagian sini. Cara masangnya pun juga cukup gampang ya teman-teman ya, tinggal pasang begini saja. Oke. Jadi di sini sebelum bautnya saya pasang, ini akan saya pastikan terlebih dahulu ya, apakah langsung berfungsi atau bagaimana. Akan saya tes terlebih dahulu. Mantap teman-teman. Sekalikan lagi. Wah, mantap. Untuk tombol volumenya ini saya nggak tahu ya, dikarenakan saya nggak tahu passwordnya. Coba saya coba. Ini juga sudah terasa cetek begitu. Ya. Dan di sini akan saya lanjutkan memasang kembali baut-bautnya ya. Lupa di bagian atas juga dipasang baut-bautnya. Setelah itu di sini saya akan memberikan lem ya di bagian sini teman-teman. Dikarenakan di lem bawaannya ini kurang begitu rekat, nanti khawatir saya lepas lagi nih back covernya ya. Jadi di sini akan saya kasih lem secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Dikarenakan penutup belakang itu ya nantinya pasti akan dibongkar pasang ya bila mana ada permasalahan. Jadi jangan terlalu rekat-rekat, jadi tipis-tipis saja. Dan jangan sampai mengenai di bagian fleksibelnya ini teman-teman. Jadi di atasnya sini aja. Setelah itu di sini akan saya lanjutkan memasang back covernya ini. Iya, sangat mudah ya teman-teman ya. Dan sini sudah terpasang back covernya. Dan di sini akan saya lanjutkan memasang SIM cardnya lagi. Oke. Jadi di sini teman-teman bagaimana umpama supaya back covernya merekat dengan sempurna, di sini akan saya kasih isolasi dulu ya. Jadi biar benar-benar merekat nanti ini back covernya. Ini dengan bermaksud dengan tujuan supaya lemnya benar-benar merekat dengan bagus. Nanti ini isolasinya bisa dibuka ya kurang lebih 1 jam atau 2 jaman lah, biar lebih sempurna merekatnya back covernya ini. Oke, di sini back cover sudah terpasang.
Nah, sekarang kita tes sekali lagi. Sudah bisa nyala teman-teman. Dan di sini tadi saya mendapatkan informasi passwordnya untuk mengetes volumenya. Nah, saya tes juga volumenya. Nah nyala ya teman-teman ya. Jadi cukup seperti itu tutorial atau cara mengatasi tombol on off atau tombol volume yang bermasalah ya, yang keras sekali sangat disentuh. Jadi mudah-mudahan bermanfaat.